Oke guys, langsung saja ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Pankoi Channel. Kali ini kita berada di Tambak Utara dalam posisi DOC 81 hari guys. Jadi pada posisi 81 hari ini penampakan airnya seperti ini. Ini pada musim yang saat ini ya guys, ini kan musimnya tidak menentu ya. Jadi saya bilang tidak menentu itu karena curah hujan itu masih sering turun ya, artinya sering hujan, sehingga ada penambahan air hujan. Itu udang biasanya ini guys, biasanya molting terus kemudian munggut, artinya udang akan berenang di permukaan air. Terus kemudian guys, ini tetap saya awasi dan saya tidak putus untuk memberikan probiotik, karena probiotik itu dalam posisi cuaca yang tidak menentu seperti saat ini itu sangat membantu guys, karena dia akan bakteri-bakteri yang ada itu akan menstabilkan kondisi air di dalam lahan gitu ya guys. Jadi untungnya ini kalau tambak-tambak di sana mungkin sudah banyak yang ini guys, banyak yang panen apa ya, kalau kelahiran gitu prematur lah. Jadi di usia yang masih rendah itu, dan udang size kecil itu masih belum besar sudah dipanen guys. Informasi yang saya terima tetangga sebelah itu guys, yang itu sudah posisinya sudah di sana itu kemarin dipanen tebar kalau nggak salah 30 rean ya guys, untuk ukuran tambak seperti itu, seluas itu, dan mendapatkan 200 kilo guys. Tapi 200 kilonya itu size kecil guys. Jadi kalau ukuran size kecilnya bisa berapa saya nggak tahu, cuman tadi diinformasikan kalau harga jualnya per kilo itu 25.000. Kalau 25.000 ya mungkin sekitar 150-200 barangkali ya guys, karena itu tergolong masih kecil jadi dihargai segitu. Itu kemarin dipanen karena udangnya munggut jadi takut mati, sehingga dipanen lebih awal. Dan alhamdulillah kalau di tempat saya ini ya nggak tahu, mungkin pengaruh mujar ini juga ada barangkali guys ya pengaruhnya, karena kan mujar ini kan juga memakan udang-udang yang mati, sehingga kalau kondisi lahan itu tidak ada udang yang mati, otomatis tanahnya itu masih stabil ya, karena tidak ada bangkai udang yang merusak kondisi tanah seperti itu guys. Dan juga ditambah dengan probiotik yang terus saya berikan, walaupun saya ini soalnya agak jauh dari tambak ini ya guys, jadi mungkin saya tidak bisa memberikan tiap hari probiotik, tapi minimal 1 minggu sekali saya berikan 10 ppm probiotik. Terus ini di depan kita guys ada rumput-rumput yang mungkin sudah membusuk. Jadi seminggu kemarin itu probiotiknya saya taruh di rumput guys. Jadi di tanah yang ada rumputnya lebat, kemarin ini lebat ini guys. Harapan saya supaya rumputnya itu mati. Selain mati, rumputnya juga membusuk gitu loh guys. Ketika rumput membusuk, sehingga nanti bisa dimakan mujar yang saat ini banyak ini guys di tempat saya ini. Jadi ya ini sebuah pelajaran, sebuah hikmah juga, walaupun sebenarnya kita tidak berharap mujarnya banyak, tapi ternyata di sini ada. Tapi mujar di sini memberikan ilmu juga bagaimana kondisi tambak di saat ada mujarnya. Jadi kita harus bisa menyiasati sedapat mungkin sehingga mujar yang dikategorikan menjadi hama, sebagai hama itu nanti saya upayakan ini sebagai produk juga gitu loh guys.
Jadi selain saya mendapatkan udang dengan ya harapannya size-nya besar, tetapi mujairnya juga bisa saya dapat keuntungan dari mujair yang tumbuh sendiri nih guys. Jadi mudah-mudahan rumput yang telah membusuk ini nanti dimakan mujair, sehingga pakan yang saya berikan itu tidak banyak ya, tidak menguras atau tidak membebani saya di pakannya, karena pakan yang saya berikan untuk udang itu juga dimakan mujair gitu guys. Jadi makanya udangnya itu pertumbuhannya agak terhambat karena dipengaruhi oleh kondisi pakan yang kurang mencukupi. Sebenarnya kalau pemberian pakan kita itu tergolong cukup, tetapi oleh karena adanya mujair yang ikut makan sehingga menjadikan jatah pakan udang itu terkurangi oleh mujair. Makanya ini saya siasati untuk memberikan probiotik di atas rumput yang tumbuh di tambak ini, sehingga harapannya rumputnya mati dan membusuk sehingga bisa dimakan oleh mujair. Saya rasa itu ya guys. Untuk pemberian probiotik sendiri ya guys, mungkin banyak yang tanya aplikasinya pemberian probiotik itu seperti apa. Jadi probiotik yang saya berikan itu tidak di air guys. Probiotik yang saya maksudkan itu adalah untuk memperbaiki kondisi dasar lahan. Kondisi dasar lahan itu bisa berupa tambak, kolam dan lain sebagainya. Jadi harapannya probiotik itu langsung turun ke lahan guys. Jadi saya memberikannya itu tidak saya tebar pindah-pindah gitu enggak guys. Jadi cuman satu titik, misalnya yang di depan saya ini ya, itu saya berikan 10 liter kemarin di tempat ini, terus 10 liternya lagi di sebelah sana. Jadi tidak disebar di air guys. Terus untuk minggu depannya saya pindah. Kalau yang sekarang di sini mungkin besok ya bisa pindah di sini, enggak apa-apa guys, asalkan posisi probiotiknya itu jangan ditebar di air. Jadi harus di lahan, di dasar, mengenai dasar lahan. Oke, saya rasa cukup ya guys. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk mengikuti kelanjutan episode budidaya di tambak udang Fanami tambak utara ini, ikuti terus, tonton terus, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita lihat ya guys, untuk biji udang. Ada yang sudah besar, ada yang masih kecil guys. Ini karena pengaruh mujair juga. Ini guys penampakannya ya, sebagian memang ada yang besar, ada yang kecil guys, soalnya ada mujair juga ini. Tapi yang jelas ini aman, jadi masih sehat. Oke, cukup Pak.